Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan melanjutkan materi tentang data preprocessing, di mana data preprocessing di sini merupakan salah satu tahapan yang ada di bidang keilmuan data mining. Sebelum saya masuk ke apa itu data preprocessing, saya review dulu tentang data mining. Pada prinsipnya, kalau berbicara tentang data mining adalah kegiatan untuk menemukan pola, informasi, atau pengetahuan yang berguna dari data yang jumlahnya sangat besar. Ini kalau berbicara tentang data mining. Kalau dilihat dari tahapan yang ada di bidang data mining, atau yang biasa disebut dengan knowledge discovery in database, kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Jadi ada yang namanya data selection, selanjutnya ada tahap berikutnya yaitu data preprocessing. Selanjutnya ada data transformation, ada data mining, baru nanti ada interpretation atau yang biasa disebut dengan evaluasi. Ini kurang lebih kalau berbicara tentang tahapan yang ada di bidang keilmuan data mining. Salah satu tahapan yang lumayan banyak memakan resource, waktu, biaya, ini merupakan data preprocessing atau materi yang akan saya bahas hari ini. Sebelumnya untuk tahapan di bidang keilmuan data mining atau yang biasa disebut dengan cross industry standard process model for data, kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Yang pertama, yang harus kita ketahui sebelum kita melakukan tahapan sebelum kita mengolah data yang ada di bidang keilmuan data mining, kita harus pahamin dulu yang pertama adalah business understanding-nya. Nah, data yang akan kita cari itu data apa? Selanjutnya, data understanding. Kalau yang tadi fokus ke objeknya, ke bidang yang akan kita paham, yang akan kita garap, selanjutnya kita fokus ke datanya, data understanding. Tahap yang ketiga merupakan data preparation. Ini yang tadi saya bilang merupakan tahapan yang cukup banyak mengamankan resource sebenarnya, baik itu biaya ataupun waktu. Selanjutnya yang keempat ada yang namanya modeling. Baru selanjutnya nanti ada yang namanya evaluasi. Data yang kita miliki perlu diuji, perlu diukur nilai akurasinya atau errornya berapa persen errornya. Selanjutnya baru nanti kita develop. Kalau dilihat dari tahapan KDD, menurut Peter Cabana, kurang lebih ada 5 tahapan. Yang pertama, penentuan sasaran bisnis atau yang biasa disebut dengan business objective determination. Yang kedua, persiapan data, salah satunya adalah data preparation. Ini yang nantinya akan kita fokuskan materi hari ini. Mulai dari contohnya data selection, data cleaning, data reduction. Selanjutnya ada yang namanya data transformation. Baru selanjutnya setelah data-datanya sudah clear, nggak ada masalah, baru kita fokus ke algoritma yang ada di bidang keilmuan data mining. Selanjutnya analisis of result, kita lihat nanti hasilnya seperti apa, baru selanjutnya assimilation of knowledge. Kita akan memperoleh data, kita akan memperoleh pengetahuan dari data yang sudah kita olah. Saya bahas satu-satu. Yang pertama, business objective determination. Mendefinisikan permasalahan atau tantangan bisnis dengan jelas. Ini yang harus kita pahamin pertama kali. Sebelum kita nanti mengeksplor data, kita mencari data yang kita butuhkan. Kita fokus ke objek yang akan kita pilih, yang akan kita jadikan sebagai objek penelitian. Hal ini merupakan aspek yang sangat esensial dalam setiap proyek yang ada di bidang keilmuan data mining. Jika tanpa sasaran bisnis yang jelas, seorang analisis data akan kesulitan untuk menemukan pola dari suatu data. Karena goal yang akan kita cari kita nggak tahu. Ini kalau berbicara tentang business objective determination. Contoh sasaran bisnis. Akan mengembangkan suatu strategi marketing untuk mempertahankan loyalitas customer Bali terhadap produk soft drink dengan brand dan ukuran tertentu. Contoh 200 ml dalam kemasan kaleng selama bulan Juni, Juli, Agustus yang akan datang contohnya. Perusahaan akan menggunakan kombinasi dari berbagai strategi marketing, yaitu atau yang biasa disebut dengan mix marketing, yang salah satunya adalah direct mail kepada konsumen yang tampaknya mudah rusak loyalitasnya. Jadi dari banyaknya konsumen yang dimiliki oleh perusahaan, nanti akan dibuat yang namanya strategi marketing dalam bentuk contohnya direct message ke konsumen itu sendiri. Kenapa perlu dilakukan seperti ini? Untuk menghindari konsumen yang nantinya bisa beralih ke produk yang lainnya. Selanjutnya
Pertanyaan kuncinya, customer mana yang akan dikirim pesan supaya marketing ini berhasil, atau customer mana yang tergolong nantinya tidak loyal. Oke, apa yang harus kita lakukan kalau sudah seperti ini? Baru selanjutnya setelah kita pahami tentang business objective determination, baru kita masuk ke data preparation-nya. Atau yang biasa disebut dengan data pre-processing, adalah suatu proses atau langkah yang dilakukan untuk membuat data mentah menjadi data yang berkualitas. Pada prinsipnya input yang baik untuk data mining tools-nya nanti. Mempersiapkan data yang diperlukan untuk proses data mining. Tujuannya agar data yang digunakan benar-benar sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan, dapat dijamin kebenarannya dan dalam format yang sesuai atau tepat. Oke, ada pertanyaan kenapa data perlu dilakukan preparation? Yang pertama tentunya karena dalam data mentah masih terdapat data yang pertama incomplete. Pasti banyak data yang enggak komplit. Data yang kekurangan nilai atribut atau hanya mengandung agregat aja. Contohnya alamat, contohnya ada atribut alamat cuman isinya 0, nggak ada isinya. Selanjutnya noise, data yang masih mengandung error dan outlier. Contohnya salary atau pendapatan minus, contohnya masa pendapatan minus gitu. Selanjutnya inconsistent, data yang mengandung nilai yang saling bertentangan. Contohnya awalnya ratingnya 1, 2, 3, sekarang jadi ABC. Atau contohnya usia contohnya 42 dan ulang tahunnya contohnya 84 gitu. Lahirnya tanggal 2 bulan 4 1984. Kalau sekarang tahun 2020 berarti kan harusnya nggak sampai 42. Berarti ini alasan kenapa data-data itu perlu dilakukan preparation. Yang pertama datanya nggak komplit, yang kedua noise, yang ketiga inconsistent. Oke, kenapa data harus di preparation? Jika data masukan tidak berkualitas, tentunya hasil data miningnya juga tidak akan berkualitas. Karena data tersebut yang nantinya akan kita olah. Keputusan yang berkualitas pasti berasal dari data yang berkualitas. Ini kalau berbicara tentang data mining. Data warehouse membutuhkan integrasi yang konsisten. Oke, salah satu aspek yang ada di bidang ilmu data warehouse adalah data mining. Oke, tentunya untuk melakukan tahapan yang ada di data warehouse, tentunya salah satu tahapan yang harus kita lalui adalah di samping kita berorientasi pada subjek, selanjutnya data-datanya harus kita buat dalam bentuk yang konsisten tadi. Kayak contoh seperti yang ada di depan ini. Data yang perlu distandarkan. Contohnya, untuk sales, di bidang sales contohnya. Sales contohnya formatnya teks. Selanjutnya description-nya contohnya nama pelanggan. Nama pelanggannya Uni Joyo contohnya. Selanjutnya, ini contohnya data-data yang tidak konsisten. Contohnya, di bagian sales untuk key di sini, tipe datanya teks. Di bidang inventory, di bagian inventory, key di sini tipe datanya integer. Di bidang transaksi penjualan, bahkan pakai yang boolean contohnya. Berarti kan ini nggak konsisten. Contoh lain, deskripsi nama pelanggan. Dibuat seperti ini di bagian sales. Di inventory Unipahit. Di transaksi penjualan contohnya Universitas Majapahit. Atau contohnya seperti unit contohnya tinggi, atribut tinggi kalau di bagian sales contohnya dibuat dalam bentuk sentimeter ukurannya. Kalau di bidang inventory justru meter. Selanjutnya di bidang transaksi penjualan, di bagian transaksi penjualan untuk mengakomodir variabel tinggi dia menggunakan ins. Sebenarnya sama ini kalau berbicara tentang ukuran gitu. Cuman kalau seumpamanya datanya seperti ini, berarti kan kita harus melakukan konversi data lagi gitu. Ini yang disebut dengan data tidak konsisten. Oke, data preparation, tahapan yang paling banyak mengkonsumsi resource, baik itu manusia, biaya, dan waktu yang tersedia. Biasanya mencapai sampai 60% keseluruhan proyek data mining. Kalau sebelumnya kita melakukan penelitian di bidang keilmuan data mining butuh waktu 100 hari, berarti asumsinya 60 hari digunakan untuk data preparation. Saking dari lamanya tahap data preparation itu sendiri. Oke, selanjutnya kalau dilihat dari tahapannya, dari 5 fase yang ada, kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Fase yang pertama, business objective determination, kurang lebih butuh waktu 20%. Fase kedua, data preparation, ini butuh waktu 60%. Fase ketiga, pahami yang algoritma yang ada di bidang keilmuan data mining butuh waktu cuma 10%. Fase 4 dan fase kelima hanya butuh waktu 10%. Jadi kurang lebih tahapannya.
Ini untuk diagramnya bagaimana pentingnya data preparation itu sendiri. Contoh permasalahan yang ada di data preparation, mulai dari data selection, data cleaning, nilai data hilang atau missing value, ambigu, data penting justru terhapus. Selanjutnya datanya tidak konsisten. Selanjutnya data reduction, pengurangan jumlah, kompresi data, pengurangan dimensi, dan yang lain-lainnya. Ada yang namanya data transformation, tentunya butuh yang namanya normalisasi. Contoh data selection, mengidentifikasi semua sumber informasi internal dan eksternal dan memilih sebagian saja dari data yang diperlukan untuk aplikasi data mining. Contoh, dipilih customer yang membeli produk soft drink 200 ml dalam kemasan kaleng di Bali. Oke, selanjutnya data cleaning. Banyak data yang berpotensi hilang contohnya, atau berpotensi salah. Misalnya kesalahan instrumen, kesalahan manusia atau komputer, kesalahan transmisi, dan yang lain-lainnya. Bisa jadi contohnya nggak komplit, tidak memiliki nilai atribut, hanya berisi data agregat. Contohnya, occupation contohnya, jabatan kosong, ini kan missing data. Atau contohnya noise, mengandung kesalahan. Contohnya salary-nya contohnya minus 0, minus 10. Inconsistent, berisi perbedaan kode atau nama. Contohnya, tadi sudah saya jelaskan, saya singgung di depan, usia 42, padahal tahun lahirnya 2010 contohnya. Ini kan harusnya baru 10 tahun. Oke, was rating contohnya. Rating tidak konsisten juga. Awalnya 1, 2, 3, sekarang pakai ABC. Selanjutnya, incomplete contohnya. Ini yang tadi, banyak record tidak memiliki nilai tercatat untuk beberapa atribut. Seperti pendapatan pelanggan dalam data penjualan. Data yang hilang mungkin karena contohnya perangkat yang tidak berfungsi dengan baik, tidak konsisten dengan data rekaman, atau tidak tersimpan karena kesalahan penyimpanan, dan yang lain-lainnya. Ini permasalahannya. Selanjutnya, data yang hilang mungkin perlu disimpulkan. Contoh, missing value data. Kalau semuanya kita paksa datanya, kita olah contohnya di software yang ada, kita menggunakan salah satu software yang ada di bidang keilmuan data mining, contohnya saya pakai Rapid Miner, contohnya nanti akan muncul seperti ini nih. Akan muncul yang namanya, karena datanya nggak ada, akan muncul tanda tanya. Gitu. Bagaimana cara menangani data yang hilang? Abaikan tuple yang pertama. Bisa dilakukan saat label kelas hilang, saat melakukan klasifikasi. Tidak efektif bila persen nilai yang hilang per atribut sangat bervariasi biasanya. Isi nilai yang hilang secara manual. Yang pertama, bisa contohnya diisi secara manual. Isi secara otomatis dengan cara konstan global. Contohnya unknown, new class, dan yang lain-lainnya. Ini yang bisa kita lakukan contohnya untuk untuk menangani permasalahan yang terkait dengan data yang hilang. Oke, atribut itu berarti untuk semua sampel yang termasuk ke dalam kelas yang sama. Selanjutnya, kayak ini contoh kalau kita menggunakan software yang ada di aplikasi Rapid Miner. Contoh, saya punya data, contohnya dataset.csv. Oke, awalnya kan seperti ini kalau kita menggunakan CSV. Agar nanti data-datanya terbaca dengan baik, contohnya untuk separation-nya, untuk memisahnya kita menggunakan koma sesuai dengan data-data aslinya. Oke, berarti semikolonnya kita menggunakan koma. Selanjutnya setelah kita next akan seperti ini. Akan dipisahkan dengan koma, selanjutnya datanya akan seperti yang ada di depan ini. Akan terlihat sih sebenarnya. Cuman ada beberapa data yang kosong nantinya. Kayak ini contohnya yang bisa terjadi ini nih. Contohnya ada data-data yang kosong tidak terisi. Contohnya seperti ini nih, atribut keberapa nih? Ada beberapa atribut-atribut yang kosong. Ini yang sering mungkin akan kita temui gitu. Oke. Hasilnya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Oke, ini untuk yang missing value, untuk yang missing value contohnya. Contoh dari yang missing value. Selanjutnya noisy data, kesalahan acak atau varian dalam variabel terukur. Nilai atribut salah yang disebabkan karena instrumen pengumpulan data yang salah, contohnya yang berikutnya bisa jadi karena masalah entry data, masalah transmisi data, atau contohnya keterbatasan teknologi dan yang lain-lainnya. Ini yang terjadi, yang bisa terjadi akibat noisy data. Masalah data lain yang membutuhkan pembersihan data, contohnya duplikat record. Recordnya justru muncul beberapa kali contohnya. Atau yang biasa disebut dengan duplikat.
double berarti data-datanya muncul beberapa kali. Padahal yang dibutuhkan cukup satu, incomplete data, inconsistent data. Ini salah satunya. Selanjutnya untuk data cleaning as process, yang harus kita gunakan adalah gunakan metadata, domain, jangkauan, ketergantungan distribusi, dan yang lain-lainnya. Cek field yang overloading, periksa aturan keunikan, gunakan tools yang umum. Contohnya, gunakan pengetahuan domain sederhana, misalkan kode pos, periksa ejaan untuk pendeteksian kesalahan dan melakukan koreksi. Pengauditan data dengan menganalisis data untuk menemukan keteraturan dan hubungan untuk mendeteksi kesalahan. Misalnya korelasi dan pengelompokan untuk menentukan data-data yang ada. Selanjutnya ada yang namanya data migrasi, memungkinkan transformasi ditentukan. Contohnya nanti ada proses yang namanya ETL. Selanjutnya integrasikan kedua proses tersebut. Jadi yang ada yang namanya iteratif dan interaktif nantinya. Oke, strategi pengurangan data ada yang namanya data reduction. Kenapa data dibutuhkan yang namanya data reduction? Karena data atau database atau data warehouse yang menyimpan gudang data. Analisis data yang kompleks membutuhkan waktu yang sangat lama untuk berjalan di dataset yang lengkap. Jadi dari semua data yang ada kita nggak bisa ambil semuanya gitu. Jadi yang kita butuhkan adalah data-data yang benar-benar kita butuhkan. Strategi pengurangan data bisa pengurangan dimensi, bisa contohnya kita menggunakan feature extraction atau bisa menggunakan feature selection atau pengurangan jumlah atau yang biasa disebut dengan data reduction. Reduction contohnya menggunakan model regresi atau histogram, clustering atau sampling. Itu yang bisa kita lakukan. Selanjutnya tahap berikutnya ada yang namanya data transformation. Mengubah data ke dalam model analisis, memodelkan data agar sesuai dengan analisis yang diharapkan, dan format data yang diperlukan oleh algoritma yang ada di bidang keilmuan data mining. Oke, perlu diperhatikan terlebih dahulu dua tipe utama data yang digunakan, yaitu kategorikal dan kuantitatif. Contoh kategorikal semua nilai yang mungkin ada bersifat terbatas. Selanjutnya nominal tanpa urutan seperti status perkawinan, ada single, kawin, duda, janda, atau contohnya unknown, atau jenis kelamin contohnya. Ini yang perlu kita lihat data-datanya. Ordinal dengan urutan seperti rating, loyalitas customer, sangat baik, baik, cukup, kurang, atau menggunakan data-data yang lainnya. Kuantitatif semua nilai yang mungkin dapat diukur perbedaannya. Selanjutnya ada yang namanya continuous, nilai-nilai bilangan real, gaji bulanan, rata-rata transaksi dalam satu periode. Contohnya untuk periodenya kita menggunakan bulan, kuartal, atau tahun contohnya. Selanjutnya ada yang namanya discrete, nilai-nilai bilangan bulat seperti jumlah pegawai, jumlah transaksi dalam satu periode waktu, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya ada yang namanya data discrete, pendapatan contohnya. Lebih kecil dari 500.000 dikodekan 1. Selanjutnya 500.000 sampai 1 juta dikodekan 2 dan yang lain-lainnya. Oke, selanjutnya baru setelah data-datanya oke, baru kita melakukan proses yang ada di bidang keilmuan data mining. Kita fokus ke metodenya. Contoh pengetahuan berbentuk association rule untuk kasus soft drink. If customer cenderung lebih banyak membeli soft drink merek X, then apakah nanti masuk ke loyal atau tidak loyal contohnya. Baru selanjutnya analisis of result, mengimplementasikan dan mengevolusi output dari tahap miningnya. Berarti muncul yang namanya pengetahuan atau yang biasa disebut dengan pattern. Pattern di sini nanti bisa muncul contohnya pohon keputusan, atau contohnya bisa muncul yang namanya clustering, atau nanti bisa muncul yang namanya rule, atau yang biasa disebut dengan association rule. Baru selanjutnya kita fokus ke assimilation of knowledge-nya, menggunakan hasil data mining yang telah dievaluasi ke dalam perilaku organisasi dan sistem informasi. Oke, ini kurang lebih tahapan yang ada di bidang keilmuan data mining. Dalam hal ini saya fokus ke yang namanya data preparation, atau yang biasa disebut dengan data preprocessing, yang merupakan salah satu tahapan yang paling lama di bidang keilmuan data mining. Sekian penjelasan dari materi ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.